Shalom guys. Pada hari ini kita akan membahas mengenai Kejadian 1:26 karena begitu banyaknya pertanyaan mengenai kata kita di Kejadian 1:26. Mereka selalu mempertanyakan apakah kitanya itu adalah mengenai Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mengenai teori Trinitas. Nah, kita akan lihat di sini apakah Trinitas itu. Trinitas kalau kita baca dari mulai Kejadian sampai ke Wahyu, tidak pernah ada kata Trinitas. Tidak pernah ada kata Tritunggal. Trinitas itu ditemukan oleh seseorang yang bernama Tertullianus, yaitu pada abad pertama dan menjelang abad kedua. Dia mengatakan bahwa ada satu teori namanya una substantia tres personae. Satu substansi, tiga pribadi. Baik, kita lihat sendiri. Bagaimana tanggapan dari Musa dan bahkan dari Tuhan Yesus sendiri dan dari Paulus, dia punya murid, mengenai Allah kita. Kita dapat lihat di sini bahwa di Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4. Musa menjelang meninggalnya, dia mengatakan kepada bangsa Israel, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dia mengatakan bahwa Allah itu Adonai, Yehaweha, Yehaweha Echad. Echad ini adalah Esa atau satu. Ini adalah pemahaman daripada Musa bahwa Allah itu hanya satu, tunggal, bukannya jamak. Dan kita dapat lihat juga bagaimana pendapat Tuhan kita Yesus sendiri mengenai Allah. Kita dapat lihat dari Markus 12 ayat 29, di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa Theos, Kurios, itu adalah Heis. Dia mengatakan bahwa Theos, Kurios, itu Heis. Heis ini pun bahasa Yunani, itu artinya Esa. Echad ini bahasa Ibrani. Heis ini bahasa Yunani, karena perjanjian lama kita ditulis dalam bahasa Ibrani dan perjanjian baru kita ditulis dalam bahasa Yunani. Kita dapat lihat juga di 1 Timotius 1 ayat 17, di mana Paulus mengatakan bahwa Theo itu mono, Esa juga satu. Jadi ada satu keseragaman di sini dari mulai zaman Nabi Musa sampai Yesus sendiri. Bahkan ketika Yesus meninggal dan bahkan muridnya Paulus tetap mengatakan satu teori yang sama. Mereka tidak mengatakan bahwa Allah itu ada tiga pribadi. Nah, tapi bagaimana dengan Kejadian 1 ayat 26, di mana dikatakan ada kata kita. Ada 3 kali kata kita di dalam Kejadian 1 ayat 26 yang membingungkan. Allah itu sebetulnya tunggal atau jamak. Kita akan lihat bahasa aslinya, bahasa Ibrani, di dalam Kejadian 1 ayat 26. Vayomer Elohim Naaseh Adam Bet Salmeniu Kitmuteniu. Vayomer ini adalah dalam bahasa Inggrisnya he said. Dia berkata. Elohim kita tahu ini adalah Tuhan, God. Nah dengan nu ini menunjukkan bahwa ada kata jamak di sini. Nah ini adalah we atau kita. Aseh itu make, membuat. Adam adalah man. Dan di sini nu-nya ini adalah our atau kita. Ini adalah likeness, segambar, serupa. Ini adalah image, asal kata dari Selem dan Demuth. Jadi pada waktu Kejadian 1 ayat 26, Vayomer Elohim Naaseh Adam Bet Salmeniu Kitmuteniu, ada 3 perkataan jamak di mana dikatakan kita membuat manusia segambar
dan serupa kita. Tapi kita harus ingat bahwa kejadian ini tidak hanya ayat 26. Di kejadian 1 itu ayatnya dari ayat 1 sampai 31. Ada 31 ayat. Tapi kebanyakan mereka hanya memanggil atau memenggal ayat 26. Jikalau kita sedang menonton satu film di dalam bioskop, kita ada melihat jagoannya jatuh ke dalam jurang. Dan kita keluar dari bioskop itu, kita menganggap dia jatuh ke dalam jurang dan dia mati. Kita pulang dengan image, dengan satu gambaran bahwa jagoan itu mati. Tapi bagaimana dengan yang tetap melanjutkan nonton di dalam bioskop? Mereka akan pulang dan mereka akan cerita bahwa jagoan itu hidup dan punya 3 orang anak. Jadi di dalam hal ini, kita tidak bisa hanya mengambil satu ayat tanpa memandang seluruh frame, dan kita mengatakan bahwa Allah kita itu lebih daripada satu. Jamak. Nah, kita dapat melihat sekarang, ini Kejadian 1 ayat 26, kita hapus dulu. Kita akan kupas 31 ayat dari Kejadian 1, di mana ada banyak sekali dikatakan bahwa Allah itu adalah tunggal dan bukannya jamak. Kita dapat lihat ada 7 kata yang mengatakan bahwa dia itu adalah tunggal. Kata yang pertama itu adalah bara. He created. Dia menciptakan. Bara, Vayivra. Kata kedua adalah Faruah. Kata ketiga adalah Vayomer. Kata keempat adalah Fayar. Kata kelima adalah Vayikra. Kata keenam adalah Vayaas. Kata ketujuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Favarek. Di sini kita lihat bara atau Vayivra itu mempunyai arti he created. He created. Dia menciptakan. Tunggal. Varuah adalah his spirit. Rohnya. Tunggal. Vayomer, he said. Dia berkata. Ini pun bentuk kata tunggal. Fayar itu adalah he saw. Dia melihat. Bentuk tunggal juga. Vayikra adalah he called. Dia memanggil. Bentuk tunggal juga. Vayaas adalah he made. Dia membuat, menjadikan. Tunggal juga. Favarech adalah he bless. Dia memberkati. Juga adalah kata tunggal. Vayaas ini itu dipakai di Kejadian 1 ayat 26. Mereka memakai itu dengan naaseh. Itu asal katanya sama, yaitu dari kata asah, to make atau to do. Jadi lucu, di dalam kejadian, ini adalah Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Di dalam kejadian ini, kata bara itu diucapkan ada sebanyak 5 kali. Yaitu ada di Kejadian ayat 21 dan ayat 27. Di ayat 27 ini ada 3 kali. Kata varuah itu cuma ada di ayat 2. Kata vayomer itu ada di banyak ayat. Ada di ayat 3, ayat 6, ayat 9, ayat 11, 14, 20, 24, 26, 28, 29. Ini adalah ayat. Di mana ayat-ayat ini keluar, ini kata. He said, Vayomer. Dan he saw,
Dia melihat itu ada di ayat 4, di ayat 12, 18, dan 31. Untuk Vayikra, he called, itu ada di ayat 5, 8, dan 10. 5, 8, 10. Vayas, he made, itu ada di ayat 7, 16, 25. Dan Vavarek, itu ada di ayat 22 dan 28. Total semua perkataan tunggal ini pada waktu dia mengatakan, dia menciptakan, dia melihat, dia memanggil, ini jumlahnya semua ada 28 buah kata tunggal, bukan jamak. Sedangkan di Kejadian 1 ayat 26 itu cuma 3 yang dimana dikatakan bahwa dia tuh kita, jamak. Saudara harus ingat bahwa kejadian ini yang tulis itu adalah Musa, bukan bangsa budak. Israel waktu itu diperbudak oleh Mesir. Tapi Musa itu bukan budak. Musa itu adalah Prince of Egypt. Dia itu pangeran. Dia itu putra raja. Dia bukan orang bodoh. Dia orang pintar dengan pengetahuan yang sangat tinggi. Ini adalah orang pintar yang nulis. Bisa bayangkan nggak? Orang pintar nulis, terus dia salah. Ada 28 kali kata tunggal, dan hanya 3 kali kata jamak. Apakah Musa salah? Atau memang Roh Kudus yang pimpin dia untuk menulis demikian? Kita akan menemukan jawabannya. Saya akan hapus ini. Saya akan bahas mengenai mulai dari 26, 27, 28. Di sini sudah jelas dikatakan bahwa Allah ini adalah tunggal. Dia bukan jamak. Karena jumlahnya begitu banyak yang mengatakan bahwa dia itu adalah tunggal. Kita akan bahas dulu dari Kejadian 1 ayat 26. Ayat 26 Kejadian 1 dikatakan, Vayomer Elohim Naaseh Adam Bet Salmeniu Hitmu Teniu. Kita akan fokus di sini, di mana ini adalah kata kita. Ada 3 kali, 1, 2, 3. Segambar dengan kita dan serupa dengan kita. Kita akan lihat di ayat 27-nya, dikatakan bahwa Vayivra ini adalah created, he created. Vayivra Elohim et Ha'adam Bet Salmo Bet Salm Elohim Bara Oto Sachar Unekefa Bara Otam. Di ayat 26 dikatakan ada kita. Jadi Vayomer, he said, God said, Tuhan berkata, Naaseh, we make. Kita membuat man, manusia. Betsalmeniu itu adalah image. Our image, ini likeness. Serupa segambar dan serupa kita. Di ayat 27-nya dikatakan bahwa Vayivra ini adalah he created. He created ini adalah bentuk tunggal, bukan bentuk jamak. God
Man in the image of God. He created male, sakar nih male, pria, and female. He created them. Faifra, membuat, menciptakan, bukan membuat, sorry, menciptakan. Bara, menciptakan. Satu lagi, bara lagi, menciptakan juga. Ini semua adalah bentuk tunggal, bukan bentuk jamak. Jadi Allah yang tunggal, yang menciptakan manusia. Sedangkan di atas dibilang mereka menjadikan, mereka membuat. Tapi di bawah yang menciptakan adalah Allah. Kita akan kembali ke atas, siapa mereka ini sebetulnya. Tapi kalau kita lihat ke bawah, sampai ke ayat 28, Allah memberkati mereka, Fafareh, Otam Elohim. Ini adalah memberkati, bless, dalam bentuk tunggal. Jadi banyak sekali dikatakan bahwa mereka memakai bentuk tunggal. Kalau bara ini itu he created. Kalau misalkan kita yang membuat, itu adalah baru. Kalau mereka yang membuat, itu barim. Jadi tidak dipakai kata ini, tapi dipakai kata bara. Di mana menunjukkan ketunggalan daripada Allah kita. Oke, sekarang kita harus ingat bahwa Allah kita ini adalah seorang raja. Dia ini bukan seseorang yang tidak ada pengikut. Maka itu Tuhan Yesus pada waktu di dunia dia selalu mengatakan bahwa kerajaan Allah, kerajaan sorga. Dia punya kerajaan. Karena dia adalah raja, Allah. Kalau dia nggak punya kerajaan, dia hanya berdiri sendiri, itu namanya pertapa. Pertapa itu adanya di gunung, sendiri. Nah, kita dapat lihat bahwa seorang raja, dia punya pengikut. Makanya kalau kita baca, saudara-saudara bisa buka di Yeremia, ada di Yeremia 23 ayat 18. Di sini ada dikatakan dewan musyawarah Tuhan. Bahasa Inggrisnya adalah Council of the Lord. Kita dapat melihat bahwa di 1 Samuel 1 ayat 3 dikatakan bahwa di situ adalah Tuhan semesta alam. Ini terjemahannya kurang tepat. Karena semesta alam ini terjemahannya adalah Sefaot. Sefaot ini adalah tentara Allah. Kita juga dapat melihat lagi dari Mazmur 33 ayat 11, di situ dikatakan ada rancangan Tuhan. Rancangan ini dalam bahasa aslinya itu adalah Etzah. Etzah ini adalah Council of the Lord. Jadi terjemahan bahasa Indonesia, rancangan yang berdasarkan dewan musyawarahnya Tuhan. Jadi Tuhan itu punya sidang ilahi. Tuhan itu tidak mengambil keputusan sendiri. Memang betul dia yang mengatakan. Tapi dia berbicara di depan para malaikatnya. Dia bicara di depan dia punya bala tentara. Dia tidak sendiri, dia punya yang namanya Etzah atau Bison. Di mana itu adalah Council of the Lord. Kita juga dapat melihat dari Amsal
Amsal 19 ayat 21. Keputusan Tuhan. Keputusan ini pun adalah etsah, di mana adalah counsel of the Lord. Jadi pada waktu dia berkata, Naaseh kita membuat, itu kitanya itu dia berbicara di depan para malaikat. Bukan dia berbicara kepada anak, Allah anak ataupun Allah Roh Kudus. Dia tidak berbicara kepada Allah anak atau kepada Allah Roh Kudus, tapi dia berbicara kepada para bala tentaranya dia gitu. Nah, jadi kita harus mengerti di sini bahwa penggunaan kalimat Allah itu jamak atau tidak tunggal itu jumlahnya hanya sedikit dibandingkan dengan seluruh ayat-ayat yang mengatakan bahwa Allah itu adalah tunggal. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa Tuhan itu dia punya bala tentara, dia punya seperti kita pemimpin. Saya sendiri adalah seorang pemimpin di satu perusahaan. Pada waktu saya berbicara, pada waktu saya masuk ke dalam ruang meeting, saya tidak berbicara atas nama saya. Saya selalu mengatakan kita. Mari kita buat ini. Mari kita lakukan itu. Tapi keputusannya memang dari saya. Tapi untuk polite-nya, kita selalu mengatakan kita bahwa kebersamaan. Nah inilah yang dimaksudkan pada waktu kita yang ada di Kejadian 1 ayat 26. Dan juga kata kita ini tidak cuma ada di Kejadian 1 ayat 26. Kata kita ini ada di Kejadian 3 ayat 22, Kejadian 11 ayat 7, sama Yesaya 6 ayat 8. Kita lihat tadi Kejadian 1 ayat 26. Ini ada kata kita 3 kali kita. Kejadian 3 ayat 22 ada 1 kali kita. Ini kejadian pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sehingga Tuhan mengatakan bahwa mereka sudah menjadi seperti salah satu dari kita. Mengetahui yang baik dan yang jahat. Dia tidak berbicara kepada rekannya dia, yaitu Allah Anak dan Allah Roh Kudus, tapi melainkan dia berbicara kepada para malaikat. Kenapa? Para malaikat itu tahu yang baik dan yang jahat. Kita bisa lihat bahwa di 2 Samuel 14 ayat 17, ini dikatakan bahwa malaikat tahu yang baik dan yang jahat. Jadi pada waktu Allah berbicara bahwa mereka sudah tahu yang baik atau yang jahat seperti kita, dia berbicara kepada malaikat. Dia tidak berbicara kepada associate-nya dia gitu. Kepada diri dia sendiri maksud saya. Nah, Kejadian 11 ayat 7 ini adalah kejadian pada waktu Menara Babel, di mana Allah mengatakan baiklah kita turun untuk mengacaukan mereka, sehingga bahasa mereka dikacaukan. Itu pada waktu kita turun itu bahasanya adalah, katanya adalah neredah. Neredah ini kita turun. Jadi kita lihat ya, bahwa pada waktu Allah mengajak turun untuk mengacaukan bahasa, dia turun dengan seluruh bala tentaranya dia untuk mengacaukan orang-orang yang bangun Menara Babel. Kita ada pelajaran satu dari Kejadian 18. Kejadian 18 itu ceritanya mengenai Sodom dan Gomora. Kejadian 18 itu, kalau saudara lihat di ayat 2-nya, itu ada 3 orang. Tuhan turun bertemu dengan Abraham, dan ini ada 3 orang. Dan 3 ini adalah 1 Allah, 2 malaikat. Dari mana kita bisa tahu bahwa ini ada 1 Allah dan 2 malaikat? Kita baca selanjutnya. Di Kejadian 18 ayat 18. Saya lihat dulu, takut salah. Di Kejadian 18 ayat 21, sorry. Nah, salah tuh. Kejadian 18 ayat 21.
Ini dikatakan bahwa eredahna, aku turun. Ini Allah yang turun. Padahal turun ini 3 orang. Di ayat 2-nya mengatakan turun 3 orang. Tapi di ayat 21-nya Allah sendiri berkata, aku yang turun. Dia turun secara pribadi, secara sendiri. Jadi kita lihat, kata kita di dalam Alkitab itu jumlahnya, Kejadian 1 ayat 26 jumlahnya cuma 3 kali. Kejadian 3 ayat 22 jumlahnya cuma 1 kali. Kejadian 11 ayat 7 jumlahnya juga 1 kali. 1 kali kita. Saudara bisa baca lagi di Yesaya 6 ayat 8. Terjemahan Indonesia kurang tepat, karena siapakah yang akan mengutus aku? Itu bukan aku, itu adalah kita. Jadi kalau dalam bahasa aslinya itu bukan aku, itu kita. Berarti di Yesaya 6 ayat 8 itu juga ada 1 kali kita. Jumlahnya itu cuma 3, 4, 5, 6. Ada 6 perkataan kita yang seolah-olah menggambarkan bahwa Allah itu adalah jamak, bukannya tunggal. Sedangkan ada 2000 lebih di dalam Alkitab di mana Allah itu mengatakan bahwa dia itu tunggal. Jadi kita bisa lihat sekarang bahwa interpretasi bahwa kita ini adalah Tritunggal itu tidak tepat. Allah tidak pernah menjadi Tritunggal. Alangkah mengerikannya jikalau kita mempunyai Allah yang berkepribadian lebih daripada satu. Kita lihat ya Trinitas. Trinitas selalu berbicara satu substansi, 3 pribadi. Di dalam ilmu kedokteran, jikalau Anda mempunyai lebih dari 1 pribadi, itu Anda terkena gangguan identitas disosiatif atau GID. Bahasa Inggrisnya adalah DID. Dissociative Identity Distortion. Nah, jadi dapat kita lihat di sini, ini adalah gangguan jiwa. Ini tidak normal. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Allah kita ini adalah Allah yang mengalami gangguan jiwa? Benarkah seperti itu? Saya yakin tidak. Allah kita itu Allah yang penuh kasih. Dia gagah perkasa. Dia melindungi. Janjinya adalah janji yang setia. Dia tidak pernah bohong. Sedangkan kalau dia berkepribadian ganda, dia bisa kadang-kadang bohong, kadang-kadang jujur, kadang-kadang lemah, kadang-kadang kuat, kadang-kadang perkasa. Allah kita itu selalu tepat janji. Dia tidak pernah bohong. Nah, jadi dapat satu hal, kalau saya pribadi, saya kurang sependapat dengan teori Trinitas yang ditemukan oleh Tertullianus. Anda bisa search sendiri di Google mengenai tokoh ini. Jadi saya rasa cukup sekian. Di mana Kejadian 1 ayat 26, Kejadian 3:22, Kejadian 11 ayat 7, dan Yesaya 6 ayat 8 itu tidak cukup kuat untuk dikatakan bahwa Allah kita itu adalah jamak. Sama sekali tidak cukup kuat. Bagaimana mungkin hanya beberapa ayat diadu dengan 2000 ayat yang mengatakan bahwa Allah itu adalah tunggal? Jadi saya rasa cukup sekian. Saya harap pembahasan ini bisa membawa berkat bagi kita semua. Dan mungkin di lain kali saya akan membahas mengenai Trinitas ini. Siapakah itu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih.